Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya tentu semuanya dengan harapan selalu dalam keadaan sehat, semangat, sukacita, dan dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Anak-anak, pagi ini berjumpa dengan Bu Elis. Nah, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk mengawali kegiatan kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian yang berjudul Yesus berpesan untuk kita semua. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilingmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Sekarang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan hari ini berjudul Bukan Aku, tetapi hanya Tuhan. Ya, bukan aku, tetapi hanya Tuhan. Yang diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-7. 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-7. Bu Elis akan bacakan ya firman Tuhan ini. Ya, pasti kalian mudah sekali menghafal karena kalimatnya pendek sekali. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan membuat miskin dan juga membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Bu Guru ulangi sekali lagi ya. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkannya dan meninggikan juga. Anak-anak, demikian ya ilustrasi cerita pada pagi hari ini. Pernahkah kalian mendengar cerita tentang pembangunan Menara Babel? Pada waktu itu, Babel merupakan pusat kekuasaan dan peradaban dunia. Dalam posisi puncak itulah mereka hendak membangun sebuah menara yang ujungnya sampai ke langit. Wow, luar biasa. Mengapa sampai ke langit? Ada pemikiran bahwa langit itu dipahami sebagai tahta Allah. Dengan kata lain, mereka ingin menjadi seperti Allah. Namun, meskipun pembangunan menara itu dilakukan oleh orang-orang terbaik, segalanya menjadi sia-sia ketika Allah tidak berkenan. Rencana untuk membangun Menara Babel itu pun akhirnya gagal diwujudkan. Dengan demikian, kisah Menara Babel hendak mengingatkan kita bahwa hidup dan semua yang kita miliki merupakan anugerah Allah, bukan karena kekuatan kita semata. Kita mau berusaha seperti apapun, kalau Tuhan tidak berkenan, maka kita tidak akan berhasil. Hal itu yang diimani dan kemudian dinyatakan lewat pujian Hana. Bagi Hana, segala sesuatu terjadi hanya karena perkenanan Tuhan. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Hidup dan mati adalah dalam tangan Tuhan. Ia membuat kaya dan miskin. Ia merendahkan dan meninggikan. Tidak ada tempat bagi kesombongan. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Anak-anak, apapun kondisi kita,
tetaplah belajar untuk menyatakan pekerjaan Tuhan. Segala sesuatu yang ada dalam hidup kita ada di bawah kendalinya Tuhan. Jadi, biarlah kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita. Sekarang, mari kita melakukan firman Tuhan yang kita sudah dengarkan pagi ini dalam kehidupan keseharian kita, supaya kita semakin diberkati Tuhan dan menjadi anak-anak yang peduli, yang peka dengan keadaan sekitar kita. Selamat belajar dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.